Apa Pak Muhyi tidak melihat bahwa semua ini terjadi juga ada kesalahan dari para aparat? Maka dari itu saya bilang harus dievaluasi, Pak. Oh gitu. Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di program Saran-Saran dengan kesekian kalinya. Kali ini langsung saya sapa. Assalamualaikum Bapak Muhyi, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Aliman. Pertama kali Sanda-Sanda ini mengudara, narasumber yang datang pertama kali adalah beliau ini bicara tentang masalah kesehatan. Sekarang diundang lagi karena memang apa yang dibicarakan dulu itu sekarang ada perkembangan yang sangat luar biasa. Kenapa saya harus mengundang kembali Pak Ketua DKR Bangkalan ini, Pak Muhyi, melihat perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Dulu Pak Muhyi waktu pertama kali ini menyarankan agar masyarakat taat protokol, pejabat dan segala macamnya. Apa yang Pak Muhyi lihat selama ini? Kenapa kok sampai bisa seperti sekarang? Jadi betul sekali Pak Aliman. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diundang di Sanrasan ini, saya sudah menekankan dan menyampaikan bahwa protokol kesehatan itu penting untuk dilakukan dan harusnya semua pihak disiplin terhadap protokol kesehatan itu. Tapi semua pihak disiplin terhadap protokol kesehatan. Betul. Jadi tidak segmented, bukan hanya orang-orang yang paham saja, tapi semua jenjang mulai dari kabupaten sampai ke desa-desa ini harusnya semua pihak itu paham tentang protokol kesehatan dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Pak Muhyi sebagai aktivis melihat ketidakdisiplinan para pihak itu apa sebabnya kira-kira ya? Jadi ketidakdisiplinan ini itu kembali lagi pada socio-culture kita ya di Madura ini, khususnya di Bangkalan ini, bahwa masyarakat itu untuk mematuhi sebuah regulasi, sebuah peraturan, apalagi yang tanpa sanksi itu memang kurang begitu peduli gitu Pak. Jadi artinya memang butuh push ya. Jadi artinya saat sekarang saja itu kondisi sampai detik ini kurva paparan virus corona ini itu masih belum menunjukkan penurunan. Justru naik kan? Justru naik. Ya, bahkan yang naik. terpapar sekarang itu akhir-akhir ini kecenderungannya banyak para pejabat yang kena. Bahkan di rumah sakit Bangkalan itu informasinya sudah menjadi klaster baru di situ. Nah, itu yang menjadi perhatian khusus Pak. Jadi artinya orang yang paham saja tentang protokol kesehatan dan disiplin, mereka aja tidak luput dari paparan corona ini. Maka dari itu menjadi sebuah warning bagi kita semuanya, menjadi sebuah perhatian khusus bagi semua masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan ini gitu loh. Jadi dengan kata lain bahwa COVID ini tidak melihat, tidak pandang bulu gitu kan? Betul sekali. Siapapun kena. Ya, betul sekali. Pejabat kena, apalagi semuanya lah gitu ya. Nah, ini harapan saya menjadi sebuah perspektif bagi masyarakat agar menjadi sebuah perhatian bahwa ini bukan main-main gitu loh. Ini bukan persoalan kaleng-kaleng ya. Betul. Jangan disepelekan Pak. Ini benar-benar serius. Pak Muhyi, kalau sekarang ini yang banyak yang kena itu adalah para pejabat yang notabene adalah orang yang paham dan bahkan juga yang menginformasikan dan yang menyarankan tentang bagaimana pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Apa yang bisa Pak Muhyi katakan dengan semua ini? Nah, artinya dalam kondisi saat ini masyarakat sudah jenuh dengan lamanya wabah ini ya, virus corona ini. Jadi artinya semua pihak bisa kena, tidak pandang bulu, siapapun bisa memungkinkan untuk terpapar virus corona ini. Maka dari itu fungsi yang dari dulu saya sampaikan, yaitu fungsi edukasi dan fungsi untuk penyampaian promosi kepada masyarakat bahwa virus ini benar-benar berbahaya dan semua jenjang harus berperan aktif, semuanya bersinergi agar masyarakat, semua pihak ini bisa sama-sama mematuhi protokol ini, perlu terus disampaikan, perlu terus dipush gitu loh Pak. Apa Pak Muhyi yakin dengan semua itu? Apakah itu masih kurang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, juga gugus tugas, satgas ya, satgas di kabupaten dan juga kecamatan, itu masih dianggap kurang Pak Muhyi? Jadi akhir-akhir ini sudah ada
kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah ya, bahwa ada sanksi yang berupa Inpres sanksi, 06 ya, sanksi kedisiplinan, terus sanksi yang berupa denda gitu. Itu adalah sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan itu. Nah, maka dari itu beberapa pihak bertanya kepada saya, apakah itu efektif? Kita tidak bisa bicara itu efektif atau tidak, tapi itu bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran. Nah, tentunya setiap progres itu harus dievaluasi. Jadi kuncinya ini kesadaran ya, Ya, betul bukan sekali. pengetahuan dan mengetahui, bukan, tapi kesadaran. Nah, yang perlu diketahui, ketika kesadaran itu tumbuh, tentunya harus ada pengetahuan dulu. Gitu. Nah, kesadaran itu akan muncul setelah orang memahami dan mengetahui. Nah, maka dari itu penting promosi promotif ya, terus sosialisasi, edukasi terus dijalankan. Agar apa? Agar mereka mengetahui dan memahami sehingga akhirnya kesadarannya tumbuh gitu loh. Pak Muhyi melihat apa yang dilakukan oleh khususnya di Kabupaten Bangkalan, karena Pak Muhyi Ketua DKR Kabupaten Bangkalan, cukup maksimal apa masih kurang, atau apa yang perlu untuk dilakukan agar masyarakat sebagaimana yang diharapkan Pak Muhyi tadi? Nah, kalau kita bicara maksimal, semua pihak sudah merasa sudah maksimal, Gitu ya, merasa gitu ya. merasa sudah maksimal melakukan itu semua, tapi implikasinya ternyata masih belum maksimal. Masih nol gitu Nah, ya. maka dari itu ya enggak nol juga. Enggak ya. Oh, ya, ada hasilnya. Masa nol sih. Setiap upaya pasti ada hasilnya, Pak. Nah, tapi mungkin perlu dievaluasi, langkah ini masih kurang maksimal. Perlu langkah apa lagi? Ayo kita rumuskan bersama-sama. Itu kurang menurut Pak Muhyi yang dilakukan oleh pemerintah. Masih perlu ditingkatkan lagi. Satgas Ya. Bangkalan. Perlu ditingkatkan lagi, Pak. Karena apa? Implikasinya ternyata Sekarang masyarakat sudah masih rutin abai. patroli kemana-mana kayaknya Pak Muhyi di Bangkalan ini. Bahkan Betul. orang ngopi aja di stadion tuh nggak boleh sekarang katanya. Lah, ya itu kan dalam rangka mengutamakan kesehatan masyarakat kan. Tapi anehnya di dalam ada banyak kafe-kafe yang masih buka gitu. Nah, ya ini menjadi sebuah kontradiktif ya. Oh, gitu. Di mana sebuah progres untuk pendisiplinan terhadap protokol kesehatan ini dilakukan, tapi di sisi yang lain juga masih abai juga. Ada gitu. unsur tebang pilih gitu ya. Tidak tebang pilih sih, tapi menurut saya mungkin ada perlu regulasi khusus dan ketentuan-ketentuan khusus, di mana mungkin ini masih bisa diaktifkan dengan syarat dan ketentuan seperti itu. Gitu ya. Jadi gini Pak Muhyi, kemarin kan saya juga mengundang jubirnya Satgas Bangkalan, Pak Agus Zain. Saya sempat memberikan pertanyaan yang sama kepada beliau, kenapa di luar kok kayak ketat sekali gitu ya, orang ngopi nggak boleh ini dan segala macam, tapi di dalam kok ada Pak, masih ada buka kafe-kafe yang lebih yang lebih wah gitu ya, Middle up lah. Ya dibiarkan. Jawaban dari Pak Humas, Pak Jubir itu salah satu dari keterbatasan personil Pak Muhyi. Apa tanggapan Pak Muhyi? Kalau permasalahan keterbatasan personil itu sudah ranahnya pemerintah ya. Begitu. Tapi artinya menumbuhkan kesadaran masyarakat ini, mematuhi protokol kesehatan ini, syarat dan ketentuan terkait dengan protokol kesehatan ini agar masyarakat patuh itu juga harus dibarengi juga dengan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang mengikutinya, Pak. Contoh, mereka buka itu karena apa gitu loh. Tentunya pertimbangan ekonomi, karena selama wabah ini banyak ekonomi yang drop ya. Yang berjatuhan. Ya, jadi ketika kita bilang kurang personil, itu saya kembalikan kepada pemerintah. Tapi bagaimana sebuah opsi? Pak Muhyi nggak berani bilang ya tambah dong, nggak begitu ya? Aktivis kan Pak Muhyi. Betul. Kalau memang problemnya kedisiplinan masyarakat itu salah satu sebabnya adalah keterbatasan personil, kenapa ini tidak ditambah? Nggak mau bilang begitu Pak. Nah, itu normatif. Oh gitu. Iya, jadi artinya kalau pihak pemerintah mengatakan kurang personil, ya harusnya sudah merumuskan konsep bagaimana menambah personil ini. Itu normatif itu. Gitu. Jadi tidak perlu saya yang nge-push. Pihak pemerintah ini kan orangnya pintar-pintar gitu loh. Tapi begini juga Pak Muhyi, kasihan juga. Saya sendiri secara pribadi sebetulnya sudah jenuh dengan semua ini sebetulnya. Betul. Tapi melihat dan mendengar ketika ada teman saya, akrab saya yang berprofesi sebagai dokter justru kena juga dan terpapar dan bahkan sempat kritis katanya, dan sekarang sudah membaik lagi, mudah-mudahan segera selesai dan sembuh. Kedar juga saya Pak Muhyi, bener ya bener. Ini orang yang sudah paham tentang, bahkan sering bicara tentang persoalan ini, menjadi narasumber tentang persoalan corona.
kena juga, saya juga keder juga. Jangan-jangan corona ini betul-betul ada dan apa namanya, bukan betul-betul ada, betul-betul berbahaya gitu menurut saya. Sebenarnya kan jangan-jangan loh, jangan-jangan. Bukan jangan-jangan, Pak. Itu benar-benar berbahaya. Berbahaya, Pak. ya. Iya, jadi itu absolut, Pak. Jawaban saya dari dulu sampai sekarang orang yang mengatakan teori konspirasi saya tidak sepakat. Corona ini benar-benar real. Perkara ini dibuat manusiakah atau ini benar-benar alami kah, itu sudah bukan ranahnya kita. Tapi nggak usah diperdebatkan. Nggak usah diperdebatkan. Karena ini yang pasti ini nyata. sudah ada nyata dan korbannya juga sudah ada. Bahkan sekarang cenderung naik. Maka dari itu fungsi kontrol dari pemerintah tetap dilakukan, edukasi tetap dilakukan, promotif tetap dilakukan. Masyarakat juga harapan saya itu juga mematuhi itu gitu loh. Walaupun itu bukan sebuah perkara yang mudah ya. Pak Mohi kan ketua DKR Kabupaten Bangkalan. Pak Mohi mempunyai cabang-cabang PAC di kecamatan-kecamatan. Cerita-cerita dan laporan dari yang kecamatan-kecamatan tentang masalah penetapan protokol kesehatan gimana Pak Mohi? Jadi artinya setiap kita koordinasi itu kita selalu membahas ini karena memang menjadi isu nasional ya, bahkan isu global. Nah, kita selalu membahas perkembangan tentang COVID-19 di daerah-daerah ini seperti apa. Ya, yang saya sampaikan ini adalah sebagian dari yang setelah disampaikan dari teman-teman kecamatan. Jadi artinya masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan ini, sulit untuk memberitahu mereka, sulit untuk mengedukasi. Itu adalah bagian dari inputan yang datang dari teman-teman di daerah, Pak. Dengan kata lain Pak Mohi akan mengatakan bahwa masyarakat sebetulnya ada distrust gitu ya terhadap keberadaan virus ini. Yang kedua, masyarakat juga tidak percaya terhadap apa yang sudah dikatakan oleh para satgas dan pada pemerintah dalam konteks ini. Gini, kembali lagi ya pada socio-culture kita ya, bahwa karena kejenuhan, karena juga sudah bosan, kita terkungkung selama ini, penghasilan juga nggak ada, ekonomi juga hancur akhirnya. Mereka itu akhirnya kembali ke pojok, Pak. Kembali ke pojok itu pasrah sama yang maha kuasa gitu loh. Lah itu yang akhirnya yang menjadi sulit kita untuk mengedukasi mereka gitu loh. Dan apa yang kita bahas dulu, keyakinan atas covidisasi itu juga semakin kuat di masyarakat bawah, di desa-desa sebetulnya Pak Mohi. Bahkan ada ketakutan untuk memeriksa ke rumah sakit karena takut di covid kan, itu juga semakin kuat sekarang. Nah, melihat hal semacam ini sebagai aktivis kesehatan Pak Mohi, apa yang bisa dilakukan, yang didorongkan kepada pemerintah? Nah, jadi artinya begini, edukasi yang detail, yang lengkap, informasi secara utuh tentang COVID ini, terus ketakutan masyarakat untuk berobat ini bisa diatasi, yaitu dengan edukasi secara menyeluruh, utuh. Nah, jadi kejadian ini Pak, kalau dibilang distrust ini semakin meningkat, saya rasa enggak juga. Karena apa? Kita dari DKR sendiri ini melakukan edukasi ke masyarakat. Setiap masyarakat yang sakit, terus kita dampingi, itu kita edukasi. Mereka awalnya takut ke rumah sakit misalnya nih, takut dikoronakan, takut nanti dibikin di COVID kan gitu. Kita edukasi bahwa itu tidak serta-merta seperti itu juga di rumah sakit. Di situ ada protapnya gitu loh. Ada aturan-aturan dan ada kode etik di mana seorang dokter pun tidak serta-merta akan menetapkan pasien itu COVID kalau memang dia tidak COVID kan begitu, Pak. Itu kan protap normalnya. Ya. Dan memang orang yang tidak percaya dan bahkan meyakini bahwa ada covidisasi itu juga tidak kaleng-kaleng juga, karena ada sebagian dokter yang juga mengakui bahwa itu ada, Pak Mohi. Ya. Di bahasan kita yang pertama dulu, saya percaya corona ini ada dan yakin absolut bahwa itu memang benar-benar real. Perkara di belakang itu ada konspirasi terkait dengan ekonomi, anggaran segala macam, serapan anggaran. Lah itu di luar ranah saya, tapi itu kan kembali lagi pada hati nurani masing-masing ya. Artinya begini, yang saya ingin garis bawahi itu bahwa masyarakat yang mempunyai pemahaman dan keyakinan semacam itu juga tidak semata-mata tidak berlandaskan sesuatu. Itu juga ada salah satu dokter yang mengakui salah satu rumah sakit itu memang melakukan langkah itu untuk profit rumah sakitnya. Itu pernah ada diakui di forum DPR itu waktu kemarin itu. Lah, itu potensi terjadi juga kan Pak Mohi? Kalau mengatakan potensi terjadi seperti itu berpotensi Pak, gitu loh. Tapi kembali lagi pada
keyakinan ya, keyakinan dan trust. Jadi artinya ketika masyarakat itu yakin bahwa di sini ini tidak mungkin serta-merta mengcovidkan orang, mengkoronakan orang, itu ya juga akhirnya kembali personal masing-masing. Tapi mau percaya atau tidak kan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi tetap mengarahkan, mengedukasi masyarakat bahwa semuanya itu sudah ada realnya gitu loh. Tidak mungkin mereka serta-merta seperti itu, walaupun asumsi masyarakat itu juga ada landasannya kan seperti itu. Tapi saya tetap berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat itu berpikir positif, Pak. Oh gitu ya. Iya. Harus berhusnudon ya. Iya, husnudon gitu loh. Jadi hingga akhirnya dalam konteks penyebaran dan bahayanya COVID, husnudon lebih efektif, tapi dalam konteks bagaimana itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin hanya untuk berkepentingan serapan anggaran juga harus sudon gitu Pak. Loh, Kan iya, gitu ya. Betul, tapi kan tetap mereka juga akan mempertanggungjawabkan kelak kalau mati, Pak. Oh iya. Iya. Jadi itu tidak main-main loh, Pak, gitu loh. Atau kalau memang seperti itu mestinya dari pihak terkait itu mestinya penting untuk bagaimana menguatkan ketauhidannya dong kalau begitu. Itu sebagai salah satu fundamental lah. Jadi artinya ketika masyarakat itu faith, keyakinannya itu sudah maksimal gitu loh. Akhirnya timbul trust, kepercayaan. Berarti pelaksanaan Pancasila memang betul-betul dibutuhkan menjadi solusi ya. Loh iya, makanya Pak, itu dijadikan dasar. Orang yang tidak percaya corona tidak Pancasilais gitu ya. Enggak ya. Orang yang memanfaatkan corona untuk kepentingan sendiri berarti tidak Pancasilais. Enggak perlu begitu, buat tagline begitu. Oh enggak juga. Enggak ya. Itu masalah hati nurani. Kembali lagi. Iya. Hidup ini kan tidak hanya sekedar fakta-fakta empiris, Pak. Iya. Oke, Bung Wi, melihat dari perkembangan yang ada sampai hari ini juga kesimpulan subjektif saya memang masyarakat memang sulit untuk disiplinkan masalah ini dengan persoalan-persoalan yang tadi kita ceritakan itu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan Pak Muhyi kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya juga kepada pemerintah secara umum agar apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan ini tidak terus menerus dan tidak pernah ada waktunya lagi kapan ini selesai. Oke. Gitu, Pak. Kita tidak tahu corona ini akan selesai kapan. Tidak ada yang bisa memastikan ini akan tuntas kapan. Tapi saya yang akan mengapresiasi apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dulu. Segala upaya mereka tentunya untuk kebaikan masyarakat. Tapi perlu juga dievaluasi ketika langkah-langkah itu kurang maksimal, bikinlah second opinion. Opsi ketiga, keempat dan yang lainnya, sehingga akhirnya ini tidak efektif, kurang maksimal. Segeralah cari opsi yang lain. Libatkan semua pihak. Semua jenjang mulai dari pusat sampai ke desa-desa ini kan ada satgasnya. Lah ini perlu dimaksimalkan potensi ini. Jangan sampai terjadi hanya di salah satu pihak ini intens tapi di bawah enggak, Pak. Jadi harapannya semua secara komprehensif ini bisa melakukan tindakan bersama, terutama Pak, terutama mereka-mereka yang mengerti, mereka bisa menjadi role model dan agent of change sehingga akhirnya masyarakat itu bisa mencontoh tokoh agama, tokoh masyarakat, itu perlu dilibatkan ya. Itu harus dilibatkan, bukan perlu, Pak. Harus dilibatkan. Nah, yang saya lihat, yang saya simpulkan sejak tadi apa yang dipaparkan Pak Muhyi itu kan seolah-olah yang tidak disiplin hanya masyarakat terus itu yang atau dengan kata lain katanya yang salah itu dalam konteks ini adalah masyarakat terus, sementara pejabat-pejabat yang diberi tugas untuk bagaimana penanganan ini kayaknya bisa dikategorikan sebagai orang yang ini yang benar gitu. Apa Pak Muhyi tidak melihat bahwa semua ini terjadi juga ada kesalahan dari para aparat? Maka dari itu saya bilang harus dievaluasi, Pak. Oh gitu. Lah evaluasi itu artinya ada sesuatu yang miss gitu loh. Ketika tidak maksimal, ini ada sesuatu yang miss. Jadi konteks ini Pak Muhyi bisa mengatakan tidak sepenuhnya salah masyarakat dong. Oh tidak, makanya semua pihak. Satgas yang diberi tugas untuk itu juga ada salahnya juga. Ada missnya juga, gitu Pak. ya. Ada missnya juga ya. Iya, jadi bukan salah ya. Iya, miss itu harus dievaluasi untuk nantinya dilakukan next step yang lebih baik kan seperti itu. Makanya barusan saja saya bilang, Pak, bahwa para tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak birokrasi yang paham dengan corona ini itu harus menjadi role model, Pak. Harus role model. Iya, harus jadi role model sehingga akhirnya masyarakat itu bisa mencontoh justru mereka. Ada cerita gitu kemarin Pak Muhyi. Gimana, Pak? Ada salah satu pejabat yang sampean ingin digadang menjadi role model yang kena terpapar, dia masih tenang-tenang masuk ke kantor. Sudah jelas COVID. Katanya ini urusan sanrasan ini urusan. Loh,
ini Pak Muhyi mau dijadikan role model. Ya semakin hancur Pak Muhyi kalau begitu Pak Muhyi. Nah, maka dari itu Pak, menumbuhkan kesadaran saya bilang tadi. Jadi itu. menumbuhkan kesadaran itu tidak hanya melulu kepada masyarakat, Betul, kepada semua pejabat. pihak Pak. Oh, iya, gitu iya, loh. iya. Jadi Gitu ya, Bang Muhyi, ya? secara komprehensif enggak bisa. Makanya saya bilang semua jenjang, semua segmen itu harus menjadi Itu role yang saya model. tunggu sejak tadi. Itu yang saya tunggu. Iya, Makanya betul. karena yang saya tunggu sudah keluar dari Pak Muhyi. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada semua pihak, dari pejabat yang mempunyai tugas untuk masalah bagaimana pengendalian dari penyebaran COVID ini, juga masyarakat yang sampai hari ini masih belum percaya bahwa bahayanya COVID ini luar biasa. Ada banyak bukti gitu ya, di Bangkalan ada satu keluarga yang semuanya kena, bahkan juga wafat ya, Ya, wafat. terpapar. Banyak pejabat yang juga kena dan segala macamnya. Semua itu adalah sebuah bukti bahwa COVID Corona ini ada, bukan fitnah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga menghimbau kepada masyarakat terkait di era pandemi ini, kebetulan di PMI ini kebutuhan darah masih sangat minim sekali, antara suplai darah dan orang yang berdonor itu tidak seimbang, sehingga akhirnya darah ini sangat kurang sekali. Saya menghimbau buat masyarakat untuk tidak takut mendonorkan darah. Ayo kita bersama-sama berdonor darah seperti biasa, karena di tempatnya pun juga disterilisasi di sana. Saya menghimbau kepada semua pihak untuk sama-sama berbagi untuk sesama, mendonorkan darahnya ke PMI. Terima kasih. Sip. Di satu bisa sampai